Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Irene Mei Imania Simanjuntak. Di sini saya akan mengisi pagi hari Anda dengan berita yang hot dan aktual. Berita yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang pertempuran di Medan Area. Seperti yang kita ketahui, pada saat September 1945 Bronggus membuka kantor di Hotel Utama Medan. Dan dari situ melakukan kontak tidak saja dengan Jepang, tapi juga dengan Sultan Langkat dan Sultan Delhi serta permuka-permuka Indonesia yang lain. Ia melihat bahwa kebanyakan orang di Medan tak bisa diharapkan untuk mendukung kedatangan kembali Belanda. Namun, Bronggus bertindak cepat dengan membangun kekuatan Belanda pada hari-hari berikutnya. Sementara pada 9 Oktober 1945, tentara Inggris yang bagian dari sekutu juga hadir di Medan. Lalu, Gubernur Sumatera Utara dari RI yang sebelumnya mempersilahkan kedatangan Raffi, kemudian melihat hal yang tak diinginkan Republik di antara bekas tawanan perang itu dipersembahkan layaknya milisi. Nah, para pemuda seperti Ahmad Tahir yang merupakan bekas tentara sukarela Buyun lalu membangun barisan pemuda, dan ia jadi ketuanya. Tak hanya para bekas Buyun, tapi para pemuda lain juga bergabung yang penting mendukung kemerdekaan RI. Mereka biasanya memakai lencana merah putih. Suatu hari, jumlah tentara Belanda bertemu dengan seorang pemuda Republikan yang memakai lencana merah putih. Pemuda itu dipaksa menginjak dan menelan lencana tersebut. Tentu saja kemarahan kita bukan kepala, ujar Ahmad Tahir. Tak lama setelah peristiwa itu, tepatnya pada tanggal 13 Oktober 1945, pertempuran antara tentara Belanda yang dengan para pemuda Indonesia pun meletus. Menurut Tahir, 99 serdadu Kenil dilumpuhkan dan luka-luka. Nah, pengejaran itu mengakibatkan 5 orang Belanda, 10 orang Ambon tewas. Selain itu, 17 pemuda Ambon dan 10 Belanda ditangkap. Militer sekutu segera memeriksa kejadian itu. Komandan tentara Inggris juga di Medan, Brigadir Ted Kelly, lalu mengeluarkan makluman agar rakyat Indonesia di Medan dilarang memiliki senjata dan senjata yang ada harus diserahkan kepada tentara sekutu. Pemuda Indonesia tidak mau mematuhi maklumat itu. Pada tanggal 1 September lalu, 1945, tentara sekutu membangun garis-garis batas dari sudut-sudut pinggiran kota Medan dan memasang papan-papan bertulisan Fiction Border, Medan Area, dan dari sinilah munculnya istilah Medan Area. Sekian dari berita saya, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan sejarah peristiwa Bandung Lautan Api. Surat kabar Dewa Hits sebagaimana dikutip secara Merdeka Bandung, Juli 1946, memberitahukan bahwa di Downing Street 10 London pada awal tahun 1946, Inggris menjanjikan penarikan pasukannya dari Jawa Barat dan menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda, yang selanjutnya akan menggunakan sebagai basis militer untuk menghadapi Republik Indonesia. Kesepakatan dua sekutu, Inggris dan Nica, Netherlands Indie Civil Administration Belanda itu memunculkan perlawanan heroik dari masyarakat dan pemuda pejuang di Bandung. Ketika tentara Inggris dan Nica melakukan serangan militer ke Bandung, tentara sekutu berusaha untuk menguasai Bandung, meskipun harus melanggar hasil perundingan dengan Republik Indonesia. Tentara sekutu dan Nica Belanda yang menguasai wilayah Bandung Utara, wilayah di utara jalan kereta api yang membela kota Bandung dari timur ke barat, memberikan ultimatum 23 Maret 1946 supaya tentara Republik Indonesia TRI mundur sejauh 11 km dari pusat kota. Wilayah di selatan jalan kereta api dikuasai TRI paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Tuntutan itu disetujui pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, padahal markas besar di Yogyakarta telah memerintahkan TRI untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Bandung. TRI dan masyarakat Bandung memutuskan untuk mundur ke selatan, tetapi sambil membumi hanguskan kota Bandung agar pihak musuh tidak dapat memanfaatkannya. Pada siang tanggal 24 Maret 1946, TRI dan masyarakat mulai mengosongkan Bandung Selatan dan mengungsi ke selatan kota. Pembakaran diawali pada pukul 21.00 di Indis restoran di utara alun-alun BRI Tower sekarang. Para pejuang dan masyarakat membakari bangunan penting di sekitar jalanan kereta api dan dari ujung Berung hingga Cimahi. Bersamaan dengan itu, TRI melakukan serangan ke wilayah utara sebagai upacara pengunduran diri dari Bandung.
yang diiringi kebakaran api sepanjang 12 km dari timur ke barat. Bandung membakar bak lautan api dan langit memerah, mengorbankan semangat juang. Tekad untuk merebut kembali Bandung muncul di dalam hati setiap pejuang. Sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh Palagan Ambrawa. Perkenalkan, nama saya Jendri Panginton Gaul dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu tentang Palagan Ambarawa. Tentara Sekutu mulai mendarat di Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Awalnya kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Bahkan Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, yaitu Mr. Wongsonegoro, bersedia memberikan bantuan kepada Sekutu agar Sekutu dapat menjalankan tugasnya, yaitu untuk melucuti senjata-senjata Jepang dan membebaskan tawanan-tawanan perang. Sekutu juga berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Sikap bangsa Indonesia ini berbalik ketika mengetahui bahwa para bekas tawanan perang yang telah dibebaskan di Magelang dan di Ambarawa itu justru dipersenjatai. Mereka juga berusaha untuk melucuti senjata-senjata tentara Indonesia. Itulah yang menyebabkan mengapa terjadinya bentrokan antara pihak Indonesia melawan pihak Sekutu dan pihak Nica. Pertempuran Ambarawa ini berlangsung sejak 21 November tahun 1945 hingga 15 Desember tahun 1945. Pasukan Indonesia terdiri dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan Laskar-Laskar Rakyat yang akhirnya meraih kemenangan. Untuk meraih kemenangan itu dibutuhkan pengorbanan nyawa yang sangat banyak. Dalam memenangkan pertempuran Ambarawa, mereka menggunakan strategi atau taktik yang dinamakan dengan Supit Udang. Taktik atau strategi ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Taktik atau strategi Supit Udang adalah taktik pengepungan dari segala arah sehingga musuh benar-benar menyerah. Perkenalkan, nama saya Pasca Amelia Pusunggu. Saya dari kelas 12H. Saya dari kelompok 2. Materi yang saya bawakan adalah pertempuran Palembang. Sejak Oktober 1945, Sekutu telah nyampe di Palembang bersama Nica. Awalnya, mereka melakukan dan melucuti tentara dan mempersiapkan perang. Mereka telah melakukan provokasi dan menggerebek rumah warga sehingga terjadi peperangan. Pertempuran besar baru terjadi ketika Sekutu telah meninggalkan Palembang. Pada 7 November 1946, tentara Sekutu telah menyerahkan kekuasaan ke pihak Belanda. Kemudian, pihak Belanda melancarkan berbagai tuntunan supaya tidak masuk ke pihak RI. Misalnya, mereka membuat garis demokrasi atau garis yang lebih jauh. Selain itu, mereka juga menghalangi kapal-kapal Indonesia yang dari Singapura ke Palembang, sehingga terjadi krisis ekonomi di Palembang. Pada 28 Desember 1946, tentara Sekutu melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga terjadi peperangan 5 hari 5 malam. Pada 1 Januari 1947, perang ini diakhiri dengan melakukan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Selamat pagi pemirsa setia Breaking News.
Saya Misal Asral Ginting dan kali ini saya akan menyampaikan berita terkini mengenai Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah peristiwa penting dalam sejarah Bali pada tahun 1946. Dalam peristiwa ini, ratusan pejuang Bali yang dipimpin oleh Jenderal I Gusti Ngurah Rai melakukan pertempuran heroik melawan pasukan Belanda yang berusaha menguasai Bali. Hal ini adalah perang terakhir yang dilakukan oleh rakyat Bali melawan penjajah Belanda sebelum Indonesia merdeka. Pertempuran ini terjadi di Lapangan Margarana dekat Tabanan, Bali pada tanggal 20 November 1946. Pasukan Bali yang terdiri dari prajurit, pemuda, dan warga sipil bersatu dalam semangat juang yang tinggi. Mereka memilih untuk mati sebagai pahlawan daripada untuk menjadi penjajah. Pertempuran berlangsung sengit dengan pasukan Bali yang bersenjatakan bambu runcing melawan senjata modern pasukan Belanda. Meskipun berada dalam ketidaksetaraan dalam hal persenjataan, pasukan Bali tetap bertempur dengan gigih. Akhirnya, Jenderal Ngurah Rai dan ratusan pejuang Bali tewas di medan perang, termasuk wanita dan anak-anak yang turut berjuang. Peristiwa Puputan Margarana bukan hanya menjadi kenangan dalam sejarah Bali, tetapi juga menjadi bagian penting dalam narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Pada saat itu, Indonesia sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Pengorbanan pasukan Bali dalam Puputan Margarana menginspirasi semangat perlawanan rakyat Indonesia di seluruh negeri. Peristiwa ini juga menjadi cerminan dari semangat persatuan dan kesatuan di mana berbagai etnis dan budaya bersatu untuk melawan penjajah. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Bali pun secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Semangat perjuangan Puputan Margarana tetap hidup dalam ingatan dan semangat perjuangan generasi Bali dan Indonesia selanjutnya. Monumen Puputan Margarana di Tabanan, Bali menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi para pahlawan yang gugur dalam pertempuran tersebut. Hal ini adalah pengingat abadi akan pengorbanan besar yang diberikan oleh para pejuang Bali dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan. Selamat pagi, kembali lagi dengan berita hari ini. Saya Mutiara Anggita dari kelompok 2 akan membawakan berita tentang pertempuran Makassar. Pertempuran ini berawal pada akhir September 1945 saat tentara Sekutu mendarat di Makassar di bawah komando Brigadir Ivan Dogetnya. Sekutu juga membawa tentara Nica yang mewakili pemerintah Belanda. Awalnya, mereka hendak menjalankan tugas untuk melucuti senjata Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun tentara Nica mempunyai tujuan sendiri, yaitu mengembalikan kekuasaan Belanda di Sulawesi. Mereka juga membebaskan tentara Kendil dan pegawai Belanda yang tertawan semasa pendudukan Jepang. Pada 27 Oktober 1945, PPNI mulai meluncurkan pemberontakan bersenjata. Mereka merebut segala tempat strategis yang diduduki Nica. Awal Desember 1945, satu kompi pasukan Kenyal Republik Indonesia yang baru datang dari Morotai mendarat di Makassar. Mereka bergabung dengan pemuda dan pelajar Republik Indonesia untuk melakukan perlawanan kepada Belanda pada tanggal 5 sampai dengan 9 Desember 1945. Namun, usaha ini digagalkan oleh pasukan Sekutu. Meskipun demikian, berbagai perlawanan tetap berlangsung di Makassar dan sekitarnya hingga pihak Belanda menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Westerly. Dalam kurun waktu 7-25 Desember 1946, Westerly berhasil membunuh sekitar 40.000 orang sipil yang tidak berdosa di Makassar. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Westerly atau pembantai Makassar. Sekian berita pada hari ini. Berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Kembali lagi bersama saya, Randy Saragi. Di sini saya akan membawakan berita tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang menjadi sejarah penting dalam perjalanan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Hari bersejarah tersebut hingga kini menjadi hari pahlawan karena dalam pertempuran di Surabaya ribuan rakyat di Surabaya gugur, dan pertempuran ini menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya juga merupakan peristiwa sejarah penting perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa ini terjadi pada 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera merah putih dikibarkan terus di wilayah Indonesia. Gerakan tersebut mengakibatkan terjadinya perobekan bendera di Surabaya, tepatnya di Hotel Yamato di Jalan Tanjungan nomor 65, Surabaya. Pada tanggal 18 September, tepatnya pada pukul 21.00 WIB, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia di daerah Surabaya. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran merah putih di Surabaya. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Inggris mendarat di Tanjung Perak, Surabaya dengan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan Panglima ke-49 dengan tugas utama mengungsikan pasukan Jepang dan para internian. Tokoh agama seperti kalangan ulama, seperti kiai-kiai pondok Jawa seperti KH Hasim Asy, Ari KH, serta tokoh pemuda Indonesia seperti Sutomo, Sumarno, dan Abdul Wahab. Sekian informasi dari saya, terima kasih.